Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memudahkan kita untuk melanjutkan kajian kita pada kitab Pengantar Permodalan dalam Islam karya Al-Ustaz Aminuddin hafizahullah taala. Dan sore hari ini, ikhwan wa akhwat fillah, kita masih membahas seputar akad mudharabah. Dan di kesempatan kali ini kita masuk kaidah yang ke-11, yaitu terkait hubungan prestasi dan mudharabah bermasalah. Penulis kitab mengatakan mudharabah termasuk akad amanah. Jadi akad itu ada akad amanah, ada akad muawadhah. Jadi kalau amanah itu ya niatnya hanya apa? Ingin berbuat baik. Tapi kalau muawadhah timbal balik. Ya. Seperti jual beli, ya. Baik jual beli jasa ataupun barang. Namanya muawadhah. Makanya masalahnya akad amanah ini tidak cari untung duniawi, tapi cari untung akhirat, yaitu pahala. Ya. Nah, sehingga dalam akad amanah ini jemaah, kalau terjadi keteledoran, maka dilihat. Kalau terjadi kerugian, maka dilihat. Apakah karena keteledoran atau tidak? Kalau misalkan bukan karena keteledoran, maka tidak wajib tanggung jawab. Tapi kalau karena keteledoran, maka wajib tanggung jawab seperti itu. Unsur kepercayaan menjadi sangat dominan. Sehingga ketika salah satu tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, terjadilah penyalahgunaan amanah. Terutama yang perlu diperhatikan adalah posisi mudhari, mengingat dia memegang uang atau harta orang lain. Oke. Hanya saja ada satu hal yang perlu kita perhatikan, bahwa ketika terjadi tindakan tidak amanah dari salah satu pelaku akad, maka yang satu tidak boleh membalas dengan sikap yang sama, karena khianat tidak dibalas dengan khianat. Ini penting ya, ini kaidah. La yazulu ad-darar atau la yuzalu ad-darar bid-darar. Jadi mudarat itu tidak bisa dihilangkan dengan mudarat yang lain. Enggak bisa jemaah. Ini kaidah syariat kita itu jemaah. Keburukan harus dihilangkan dengan kebaikan. Orang misalkan berbuat tindakan kejahatan, caranya bagaimana? Dinasihati. Bukan kemudian diperlakukan dengan tidak baik lagi. Walaupun kalau misalkan ada seseorang berbuat zalim, maka ya boleh orang yang dizalimi membalas dengan kezaliman yang sama. Tapi sekali lagi ini bukan cara yang terbaik. Ya, bukan sikap yang terbaik. Tapi yang terbaik adalah memaafkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "Addil amanata ila manik tamalak." Ya, ila manik tamanaka. Wala takhun man khanaka. Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakannya.
Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakannya kepadamu, dan jangan kekhianati orang yang mengkhianatimu. Ya, jadi artinya masalahnya khianat jangan dibalas dengan khianat. Dia berkhianat. Ya. Maka ketika kita diberikan amanah, ya harus amanah. Dan kemudian, oh dulu kan ketika saya berikan amanah dia khianat, akhirnya dibalas sekarang. Jangan. Dan itu tidak dibolehkan. Ya, tidak dibolehkan. Yang bisa dilakukan adalah dilakukan pembatalan mudharabah secara sepihak. Dan jika ada risiko kerugian, maka pihak yang berkhianat harus menanggungnya. Jika tidak bisa diselesaikan sekarang, ya, maka menjadi terutang. Oh, sekarang nggak bisa, ya sudah. Berarti kerugian itu harus ditanggung tetapi dianggap utang. Tapi ingat, wajib dibayar. Kalau misalkan terjadi kerugian dan sebabnya karena tidak amanah misalkan. Dan ini bukan termasuk membalas khianat dengan khianat, tetapi membatalkan perjanjian karena pengkhianatan. Ya, maka ya tidak masalah, diperbolehkan. Jadi jamaah sekalian, ya, intinya ingat, khianat jangan dibalas dengan khianat, keburukan jangan dibalas dengan keburukan. Ya, kemudian masalahnya, bagaimana kalau mudharabah itu ternyata bermasalah? Ini jika pelanggaran mudharabah disebabkan sikap tidak amanah. Namun jika mudharabah telah berjalan, akan tetapi terjadi permasalahan karena adanya pelanggaran terhadap syarat akad mudharabah yang tidak terpenuhi, maka mudharabah tidak langsung menjadi batal, namun dilakukan penyesuaian, ya, atau perbaikan. Itu maksudnya. Seperti misalkan yang pertama, belum dibuat kesepakatan berapa nilai persentase bagi hasil antara mutorib dan pemodal, sehingga ada bagian yang mubham atau tidak jelas. Sudah berlangsung tetapi pembagian keuntungannya belum jelas, maka mudharabahnya tidak otomatis batal, tetapi ya harus diperbaiki akadnya. Bagaimana? Ya segera dimusyawarahkan, berapa sih pembagian persentasenya, nisbahnya berapa. Ya. Kalau misalkan mereka bingung, ya kembali kepada urf mereka. Kalau misalkan ada dua orang yang melakukan transaksi mudharabah, biasanya berapa sih? Untuk modal berapa, untuk mengelola berapa? Tapi kalau kemudian mereka sepakat, ya sudah, ayo kita bagi saja pembagian sekian-sekian. Kalau mereka sepakat tidak masalah, ya tidak masalah. Jadi artinya masalahnya segera diperbaiki, ya segera diperbaiki. Yang kedua, pemodal dan mudharib sepakat bahwa pemodal akan mendapatkan 10% tiap bulan dari nilai modal. Contoh misalkan pemodal dia invest 10 juta. Kemudian dikatakan, Pak, panjenengan nanti setiap bulan dapat 10% dari 10 juta. Nah ini keliru. Berarti kan otomatis setiap bulan harus dapat bagi hasil. Karena dari modal, kan modal tidak berkurang. 10 juta 10 juta. Nah ini jelas keliru. Harusnya 10% yang ditetapkan itu dari keuntungan. Artinya kalau ada keuntungan ya silakan dibagi. Kalau tidak ada ya sudah, saling bagi rugi. Pemodal dia dapat rugi karena tidak dapat untung, pengelola dapat rugi karena tenaganya tidak dibayar, nggak ada keuntungan. Jadi sama-sama rugi. Ya. Tapi kalau kemudian 10% itu ditetapkan dari modal 10 juta, ya berarti harus tetap dapat. Sehingga kalau seperti ini, jelas ini keliru, maka segera diperbaiki. Ya. Sehingga mereka membuat kesepakatan, ya, untuk ya ditetapkan ya 10% itu dari apa? Keuntungan, seperti itu. Yang ketiga contohnya, atau modal meminta nilai tertentu tiap bulan. Pak, saya ada uang 10 juta.
Tapi ingat, 1 bulan saya harus terima 300.000 misalkan. Maka ini juga tidak dibolehkan. Ya. Kenapa? Karena sudah menetapkan nominal. Kalau nominal berarti tidak bisa berkurang. Padahal masalah yang dalam mudharabah itu yang dibagi untung, dan untung itu bisa naik bisa berkurang. Tapi kalau kemudian ditetapkan nominalnya, berarti mau untungnya banyak, untungnya sedikit, ya tetap 300.000 misalkan. Ini keliru. Karena akibatnya akan ada satu pihak yang dirugikan. Dan ini tidak dibolehkan, sehingga harus segera diperbaiki bahwa keuntungan itu ya harus ya prosentase dari apa pembagian hasilnya itu prosentase dari keuntungan. Ya. Jadi nisbah ya, bukan ditetapkan nominalnya. Atau ada masalah yang kesepakatan lainnya yang membuat mudharabah bermasalah karena berangkat dari ketidakpahaman. Ya. Maka akad mudharabah yang dilakukan tidak dibatalkan, tapi dilakukan penyesuaian ya, bagi hasil yang benar. Ya, maksudnya diperbaiki. Ya. Kalau misalkan mereka tidak paham, ya tanya kepada yang paham. Coba di murojaah lagi ya Pak, kitabnya terkait tentang akad mudharabah, agar masing-masing paham. Nah, sehingga ini juga isyarat idealnya seseorang itu jamaah, sebelum dia melakukan bisnis ataupun usaha, hendaklah belajar dulu fikihnya. Kalau sudah paham, silakan ya terjun. Ya, karena tadi dikhawatirkan sudah terjun ternyata banyak akadnya keliru, sehingga akhirnya merepotkan ya, mereka sendiri ya, harus diperbaiki ya. Atau bahkan naudzubillah kalau kemudian ternyata akadnya rusak, hasilnya tidak halal. Oh, ini masalah masalahnya. Untung sudah ada, oh repot akhirnya. Tuh tanggung saja, biar saja. Oh bahaya jam. Maka belajar dulu seperti itu. Kemudian masalah yang cara menentukan bagi hasil yang benar diistilahkan oleh ulama Malikiyah dengan qirat al-mithl, ya, qiradul mithli. Bentuknya adalah dengan tetap melanjutkan mudharabah dan disesuaikan dengan aturan yang berlaku dalam syariat. Sementara bagi hasilnya mengikuti acuan umum yang berlaku di masyarakat. Artinya kembali kepada urf ya. Silakan dilihat apa namanya biasanya kalau di tempat A bagi hasilnya seperti apa. Tapi kalau kemudian mereka sepakat dengan pembagian apa namanya nisbah yang tertentu misalkan, ya silakan, tidak masalah, diperbolehkan. Sehingga ada masalah untuk menentukan porsi bagi hasil apakah 50 ya, persen 50% atau 60-40%, kembali kepada acuan nilai yang berlaku di masyarakat. Jadi kaidah yang ke-11, mudharabah bermasalah yang sudah berjalan dan sudah menghasilkan keuntungan tidak dibatalkan dan tidak dimulai dari awal, namun tetap dilanjutkan dan dikembalikan kepada aturan syariat. Sementara nilai bagi hasil kembali kepada nilai yang berlaku di masyarakat. Ya, karena sudah apa namanya terlanjur ya. Berarti kan keuntungan yang sebelumnya harus dibagi. Terus bagaimana? Ya sudah, kembali ke urf seperti itu. Ya. Ini keuntungan yang sudah berjalan. Ya, karena sebelumnya bagi hasilnya keliru. Tapi keuntungan yang kedepannya apa kemudian boleh berdasarkan kesepakatan, insya Allah tidak masalah. Tapi kalau yang sebelumnya kan harus diganti, harus dibagi. Sedangkan tidak ada kesepakatan. Nah, kembali kepada urf seperti itu. Dan kemudian masalahnya kapan ya mudharabah itu bisa dibatalkan? Akad mudharabah bisa berakhir karena beberapa sebab. Akad mudharabah bisa berakhir karena beberapa sebab. Yang pertama, pembatalan mudharabah atau
fasah, ya, mudharabah. Jadi artinya mudharabah itu dibatalkan. Pembatalan yang dilakukan mudharib atau sahibul mal, maka di sini ada perincian. Yang pertama jamaah sekalian, jika usaha belum dijalankan mudharib, artinya apa? Uang itu masih disimpan. Misal mereka sepakat, Pak, ayo kita adakan mudharabah. Ya, bulan ini dikasihkan modal. Tapi mereka sepakat dijalankannya 3 bulan ke depan, misalkan. Ya. Ternyata jamaah sekalian, sebelum uang itu dipakai, mereka sepakat untuk apa? Membatalkan. Ayo, kayaknya nggak jadi saja. Maka yang seperti ini boleh, ya, tidak masalah. Atau salah satunya yang ingin membatalkan, tidak masalah, boleh. Kenapa? Karena uang belum dipakai. Atau modal belum jalankan. Tidak masalah, tidak masalah. Yang kedua aja masalahnya, jika usaha sudah dijalankan, maka ulama Malikiyah mereka melarang, sedangkan jumhur membolehkan. Jadi kalau ulama-ulama Malikiyah, kalau usaha itu sudah berjalan, nggak boleh dibatalkan. Tapi kalau jumhur boleh, tidak masalah. Ya. Kenapa aja masalahnya? Karena pada asalnya akad mudharabah adalah akad jaiz. Jaiz itu berarti apa? Tidak mengikat. Artinya masing-masing pelaku akad boleh membatalkan sepihak. Ya. Sehingga bisa dibatalkan secara sepihak. Tapi sudah kita bahas ya, artinya gini. Pendapat yang kuat itu pendapat jumhur. Boleh tetap dibatalkan, tetapi pengelola tetap dibayar jamaah. Terus bagaimana bayarannya? Bayarannya gaji. Bagaimana standarnya? Standarnya UMR. Artinya apa? Standar gaji di tempatnya. Misal setelah jalan 3 bulan, pemodal ingin membatalkan akad mudharabahnya. Kalau Malikiyah tidak membolehkan, jumhur membolehkan. Dan yang kuat boleh. Terus bagaimana dengan pengelola? Tetap ya, dia digaji. Biar apa? Biar tidak ada pihak yang dirugikan. Ya, karena kalau Malikiyah itu apa? Tidak membolehkan. Kenapa? Karena alasannya akan ada pihak yang dirugikan. Tapi jumhur mengatakan boleh. Dengan catatan tadi, pengelola digaji. Berarti kan tidak ada pihak yang dirugikan. Dia 3 bulan sudah mengeluarkan tenaga. Tenaga itu dihargai. Ya sudah, kalau misalkan dibatalkan sepihak, silakan pemodal ya, menggaji atau dalam artian membayar ya jasanya dengan nominal sesuai dengan upah standar. Seperti itu. Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Dan ini yang tepat. Ya. Nah, kemudian masalah yang kedua, syarat kelayakan salah satu pelaku akad hilang. Seperti karena gila atau diboikot untuk tidak melakukan akad. Ya. Atau istilahnya dimahjur ya. Karena mudah dibodohi atau pemodal pailit atau muflis. Sehingga apa? Diboikot pemodalnya. Sehingga uangnya ditarik misalkan. Ya. Maka kalau seperti ini, berarti apa? Batal. Tetapi yang masalahnya bagaimana kalau mudharib yang dipailitkan? Kalau pemodal yang dipailitkan ya jelas, karena modal itu nanti ditarik. Tapi kalau misalkan yang dipailitkan adalah mudharib, artinya apa? Pengelola. Ya. Berbeda antara pemodal dengan mudharib. Jika mudharib dipailitkan, tetap bisa menjalankan usaha dengan modal milik orang lain. Mengingat status dia hanyalah wakil untuk menjalankan modal orang lain. Jadi kalau yang dipailitkan adalah pengelola, maka dia masih boleh tetap kerja. Tapi dengan modal orang lain, bukan dengan modal dirinya. Kalau modal dirinya jelas, itu diboikot ya, untuk mungkin bayar utangnya yang sudah jatuh tempo. Itu fungsinya. Asetnya pun dijual untuk bayar utangnya. Nah, adapun kalau dia tetap usaha tapi dari modal orang lain, maka boleh, tidak masalah. Nah, kemudian masalah yang ketiga, modal usaha habis atau hilang setelah diterima mudharib. Jika ini terjadi karena kondisi normal, bukan karena keteledoran atau pelanggaran yang dilakukan oleh mudharib,
maka mudhari' tidak berkewajiban mengganti rugi. Kenapa jamaah sekalian? Karena akadnya amanah. Nah, ada dua orang sepakat ya, mengadakan akad mudharabah. Setelah pemodal menyerahkan modalnya 30 juta. Ya. Uang itu ketika dibawa oleh pengelola ternyata dirampok. Ya. Misalkan. Nah, dan itu usahanya belum dijalankan. Baru terima uang. Nah, kalau sepertinya masalahnya pengelola tidak wajib ganti. Ya, kenapa? Ya, bukan karena keteledoran, dirampok. Ya. Kenapa? Karena akadnya amanah. Jadi akad amanah itu ketika barang itu rusak ataupun hilang bukan karena keteledoran, maka orang yang diberikan amanah tidak wajib mengganti. Ini pentingnya. Jadi beda antara akad ya amanah dan akad domanah. Akad domanah itu mau teledor ataupun tidak wajib ganti. Contoh utang piutang. Utang piutang itu akad domanah. Orang utang ya, misal baru 1 menit dirampok, ya wajib ganti, wajib dia bayar utangnya. Karena akadnya akad apa? Domanah. Domanah itu berarti menanggung seperti itu. Jadi tidak boleh kemudian pertanasan, oh tapi kan uang itu langsung dicuri, baru terima 1 menit. Kalau sudah terjadi akad utang piutang, diterima, sudah sah. Kemudian dirampok, ya tetap wajib bayar utangnya. Ya, karena akadnya tadi, akadnya domanah. Beda kalau akad amanah ya, akad amanah itu kalau memang tidak teledor, maka tidak wajib ganti rugi. Dan ini pentingnya mengetahui ini akad amanah atau domanah. Ya, sama seperti kinjam. Nyewa rumah, itu akadnya amanah atau domanah? Nah, amanah, sahih. Berarti kalau rumah itu rusak, penyewa harus memperbaiki tidak? Dilihat rusaknya itu yang mana. Karena keteledoran, dicoret-coret anaknya, atau tiap hari dipukul-pukul sehingga rusak. Kalau rusaknya gara-gara keteledoran dia, ya wajib ganti. Tapi kalau bukan karena keteledoran, ya tidak wajib ganti. Contoh, rumahnya tiba-tiba roboh karena bencana alam, ya nggak wajib ganti. Kenapa? Karena akadnya amanah. Itu pula contoh rental mobil, amanah atau domanah? Antum nyewa mobil, pas dibawa nabrak, pertanyaannya wajib gantikah atau tidak? Nah, pertanyaan ini akad amanah atau domanah? Amanah. Berarti wajib ganti tidak? Dilihat teledor atau tidak. Kalau bukan karena keteledoran, dia sudah benar-benar menjalankan amanah semaksimal mungkin, ternyata apa? Terjadilah kecelakaan. Atau mungkin mobil itu dicuri, padahal sudah digembok dan sebagainya, dikunci misalkan. Maka tatkala itu tidak wajib ganti. Ya. Kenapa? Bukan karena keteledoran. Nah ini bedanya ya, antara akad amanah dan akad domanah. Ya. Kemudian masalahnya yang ketiga, wafatnya salah satu pelaku akad, mudharib atau sahibul mal. Jumhur ulama mengatakan bahwa mudharabah bisa berakhir dengan meninggalnya salah satu pelaku akad, mudharib atau sahibul mal. Karena latar belakang akad ini adalah akad wakalah. Berbeda dengan Malikiyah, mereka berpendapat bahwa kematian tidak membatalkan mudharabah. Karena unit usaha ya, tersebut bisa diwakilkan. Dan pendapat jumhur lebih kuat dalam hal ini. Artinya dengan wafatnya salah satu ya, pelaku akad tadi, maka berakhirlah akad mudharabahnya. Ya. Kemudian masalahnya sekarang, bagaimana cara membatalkan mudharabah? Ulama sepakat bahwa mudharabah adalah akad jaiz. Artinya tadi ya, masing-masing punya hak untuk membatalkan sepihak.
dan bukan akad lazim. Karena itu baik amil maupun sahibul mal boleh membatalkan akad muturubahnya secara sepihak. Termasuk yang terhitung pembatalan akad ketika sahibul mal melarang mudharib untuk mengelola hartanya. Jadi dikasih modal tapi dikatakan oh jangan dikelola, ya sudah batal. Atau tidak atau dia meminta agar modalnya dikembalikan. Ya. Dalam Ma'ayir Asy-Syar'iyyah halaman 187 dinyatakan fase mudharabah bisa terjadi dengan 5 cara. Jadi fase mudharabah bisa terjadi dengan 5 cara. Yang pertama atas keinginan salah satu pihak, karena mudharabah adalah akad jaiz. Misal mudharib ingin membatalkan, oh saya nggak mau ngelola hartamu, ya sudah batal. Atau misalkan sahibul mal dia katakan saya ingin tarik modal saya, ya sudah batal. Yang kedua, kesepakatan kedua belah pihak. Mereka sepakat untuk membatalkan. Ya. Yang ketiga, dengan berakhirnya waktu yang telah disepakati, kecuali pada kondisi yang menuntut perpanjangan. Yang keempat, semua modal dan aset telah habis, bangkrut, ya sudah selesai. Ya. Yang kelima, mudharib meninggal atau diputihkan oleh yayasan mudharabah. Berarti ya sudah berakhir. Hanya saja ulama berbeda pendapat mengenai ketentuan pembatalan akad mudharabah. Jadi dalam masalah ketentuannya silang pendapat. Di sini kami sebutkan antara keterangan yang disebutkan dalam ensiklopedia fikih. Ya. Qala Syafi'iyah wal Hanabilah, ulama-ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mereka mengatakan likullin minal aqidaini fasxu aqdil mudharabah mata sya'a duna istirati ilmil akhari wa qani raqsil mali naqon. Jadi ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mereka mengatakan masing-masing pelaku akad mudharabah boleh mengajukan fasakh mudharabah secara mutlak kapanpun yang diinginkan tanpa harus meminta izin yang lain selama modal sudah cair. Selama modal itu sudah cair. Menurut Syafi'iyah, wa qala Syafi'iyah walil amili ba'dal fasqi bai'u mal mudharabah idza tawaqqa'a fihi ribhan ka'an dhafara bisukin aw raqibin wala yastari lirtifa'i aqdil mudharabah ma'an tifai hadhihi fihi. Setelah terjadi fase, ya, amil ataupun mudharib berhak menjual harta mudharabah, maksudnya persediaan dan aset, ya, selama menghasilkan keuntungan seperti harga di pasar naik atau ada permintaan. Dan mudharib tidak boleh membeli kulakan untuk menaikkan akad mudharabah, sementara dia tidak lagi punya hak di sana. Dia aja masalahnya tidak masalah ya kalau misalkan ternyata ada asetnya yang tersisa dijual silakan, ya tidak masalah, yang penting ada untungnya. Sementara menurut Hambali waqala al-Hanabilah idzan fasakhat al-mudharabah wal malu nadin la ribha fihi akhadhahu rabbuh wa in kana fihi ribhun qasamahu ala mastaratahu wa in fasakhat wal malu aradun fattafaqu ala bai'ihi aw qismihi jaza di anal haq lahuma la ya'duhuma. Jika terjadi fasakh mudharabah, aset dan persediaan sudah dicairkan, namun tidak ada keuntungan, maka pemodal mengambil semuanya. Dan jika di sana ada keuntungan, dibagi sesuai kesepakatan. Dan jika terjadi fasakh mudharabah sementara modal dalam bentuk persediaan, lalu mereka sepakat untuk menjualnya atau membaginya, dibolehkan. Karena hak persediaan milik mereka. Kemudian masalahnya wa in talabal amilu al-bai'a wa abarabul mal wa qad dhahara fil mali ribhun
ujbira rabbul mali 'alal bai' li'anna haqqal amili fi ribhi wa la yadhhar illa bil bai'i wa in lam yadhhar ribhun lam yujbar. Jika amil minta persediaan dijual dan Rabbul Mal tidak mengizinkan sementara prospek bisnisnya menguntungkan, maka Rabbul Mal dipaksa agar barang dijual. Karena hak amil untuk mendapatkan keuntungan, sementara itu tidak mungkin didapatkan kecuali dengan menjual aset. Dan jika tidak menguntungkan, Rabbul Mal tidak boleh dipaksa. Ya. Dalam ayat asy-syar'iyyah disimpulkan bahwa mudharabah bisa dibatalkan secara sepihak, kecuali pada dua keadaan. Yang pertama, mudharib sudah melakukan kerja sehingga status mudharabah menjadi mengikat sampai proses diuangkan atau pencairan aset dan persediaan. Yang kedua, ketika kedua belah pihak sepakat untuk membatasi waktu mudharabah sehingga tidak boleh salah satu pihak untuk membatalkannya secara sepihak. Kalau mereka sudah sepakat 3 bulan, 4 bulan misalkan, maka jangan dibatalkan. Sehingga dia masuk kaidah yang ke-12, ya, kaidah mudharabah yang ke-12, semua aset yang dibeli atau diadakan dari modal, ya, dari modal adalah milik pemodal. Karena hak mudharib adalah bagian keuntungan dan bukan aset atau modal. Sehingga jika terjadi pembatalan mudharabah sementara masih meninggalkan aset dan tidak menghasilkan keuntungan, maka semua aset dikembalikan ke pemiliknya, yaitu pemodal. Ya, jadi kalau misalkan modalnya sudah dibelikan apa? Barang. Ya, maka barang ini milik pemodal. Milik pemodal. Ya. Jadi artinya masalahnya, kalau misalkan tidak ada untung, ya sudah, berarti aset itu milik pemodal. Tapi kalau misalkan untung sudah kembali, kemudian sisa aset, maka aset ini berarti dianggap keuntungan. Maka silahkan dibagi. Dijual, kemudian dapatnya berapa, setelah itu dibagi, ya, sesuai dengan porsi masing-masing berdasarkan kesepakatan. Itu caranya. Nah, sehingga jamaah sekalian, aset itu sekali lagi dilihat, ya. Jadi kalau memang tidak ada untung, berarti itu milik pemodal. Tapi kalau dalam artian untung sudah ada dan ternyata sisanya aset, berarti aset itu dianggap keuntungan. Berarti dibagi apa? Antara pengelola dan pemodal, seperti itu. Nah, sehingga jamaah sekalian, ikhwan wa akhwati fillah, ini beberapa penjelasan singkat terkait tentang akad mudharabah. Selayaknya bagi kita yang ingin mengadakan akad ini untuk bisa memurojaah lagi, dikaji lagi, diulang-ulang agar akadnya tidak keliru. Itu penting. Nah, karena kan sebagian kita sudah terjun tapi ternyata masih keliru. Maka penting untuk selalu diulang-ulang seperti itu. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian jamaah, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya seperti biasa kita buka tanya jawab, dipersilakan. Kita memasuki sesi tanya jawab. Begitu Pak, mari kita persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya tentang pegadaian syariah. Kalau pegadaian syariah itu mereka itu dari mana dapat keuntungannya? Setahu saya untuk pegadaian konvensional kan, misalkan kita mau pinjam uang itu dengan misalkan menggadaikan emas di taksir harganya berapa, misalkan harga 1 juta, nanti pengembaliannya jadi 1.500.000 gitu. Nah, pertanyaan saya, pegadaian syariah itu dari mana keuntungan mereka itu? Pegadaian syariah? Iya, secara kalau di Indonesia seperti apa? Apakah ada pegadaian syariah yang betul-betul lepas dari riba? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada pegadaian syariah? Ada.
Jadi gade itu bahasa Arabnya rohan. Rohan itu apa fungsinya coba? Rohan itu untuk jaminan ketika kita berhutang. Misal si A berhutang ke si B, si B masih belum yakin, maka si B minta, mana ada nggak gadean, jaminan. Ya. Yang fungsinya gadean ini ketika yang berhutang misalkan tidak bisa bayar, ini bisa jadikan alternatif untuk nutupi. Ya. Itu aslinya. Ini namanya pergadian syariat. Berarti apa unsurnya apa? Nolong. Dia pinjami orang, kemudian apa? Minta jaminan. Kalau jaminannya barang namanya rohan atau gade. Kalau jaminannya saksi apa lagi? Namanya apa? Ya bisa penjamin. Ya. Jadi kalau akad-akad yang memang unsurnya berderma, berarti cari untungnya apa ya? Untungnya pahala. Dapat untung tapi pahala, bukan cari untung duniawi. Ya. Jadi kalau kemudian dia ngutangi kok cari untung duniawi, itu sudah nanti tadi jatuhnya apa? Pergadian konvensional. Sama seperti bank, riba jatuhnya nanti. Kan pergadian ngutangi uang. Maka orang yang ngutangi itu ya, tidak boleh dia ngambil keuntungan duniawi. Bolehnya ngambil untung akhirat. Itu baru syar'i. Kalau kemudian misalkan cari untungnya duniawi, nah ini nggak boleh. Ya. Tapi bolehkah kemudian dia apa namanya? Bukan keuntungan ya, artinya jual jasa. Contoh misalkan biaya admin, boleh nggak? Atau mungkin menyewakan apa deposit apa istilahnya untuk menyimpan barang gadeannya, boleh tidak? Boleh, tetapi ingat jasanya itu atau upahnya itu sesuai dengan jasanya. Kalau admin ya sudah, berarti apa? Sesuai dengan jasanya, untuk ganti tintanya berapa, kemudian ngetiknya berapa. Oh ternyata habis modal 25.000, ya sudah, berarti bayar admin 25.000 itu untuk bayar jasa. Ya. Atau mungkin menyewakan tempat sebulan realnya misalkan 100.000, ya sudah. Kalau kemudian misalkan dia utangnya sampai bertahun-tahun, maka dia berhak mendapatkan upah tadi menyewakan tempat. Kalau real tidak masalah, berarti ini bukan tambahan utang. Bukan tambahan utang. Nah, cuma masalahnya nanti gini jamaah, apakah kemudian di sini ada akad menggabungkan antara utang piutang dengan jual jasa? Itu terlarang lagi. Karena ada larangan apa? Menggabungkan antara akad jual beli dengan utang piutang. Nggak boleh. Tapi pendapat yang kuat, kalau dalam artian jasa itu hanya kalau utang itu hanya sekedar apa namanya sampingan boleh. Tapi kalau utang itu akad utama nggak boleh. Nanti berlaku kullu qardin jar manfaatan fa riba. Setiap utang piutang yang menarik manfaat itu jatuhnya riba. Kalau yang akad pergadian jelas akad utamanya apa? Utang piutang. Kemudian menggabungkan dengan syaratnya nanti kamu pinjam ini ya, nyewa ini. Oh, ini sudah jelas menggabungkan antara utang piutang dengan akad jasa. Ini pun terlarang, nggak boleh. Ya. Kalau seperti kofut, ini beda. Kofut utang piutang itu hanya sampingan. Akad aslinya apa? Jual jasa. Sehingga yang sampingan-sampingan ini tidak teranggap seperti itu, tidak masalah seperti itu. Nah, sehingga yang terjadi di akad di pegadian-pegadian yang menamakan syariah, yang kemudian mereka mengatakan, oh saya hanya ganti admin, biaya admin, kemudian nyewakan tempat. Kenyataannya masih keliru. Kenapa? Ternyata gini jamaah, biaya admin itu beda-beda, tergantung apa? Jumlah nominal utangnya. Kalau utangnya 500.000, ya paling adminnya sekian. Kalau sudah ratusan juta, beda lagi.
Nah ini ganti tinta atau ganti apa ini? Jadi kalau seperti ini berarti sama halnya cari untung. Kalau cari untung dari akad utang piutang jatuhnya riba. Sehingga pegadian kita pun tetap bermasalah seperti itu. Ya. Sehingga kalau yang syar'i itu tadi hanya sekedar membantu, kemudian harapannya pahala dari Allah. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dipahami baik. Pertanyaan berikutnya, jika ada teman yang masih berbuka banyak dosa, tapi sudah Jika apa? jika ada teman yang sedang berkubang dalam dosa, Berkubang dalam dosa. Tapi sedang kena musibah dan ada keinginan untuk menjadi lebih baik, memperbaiki ibadah, tapi belum bisa meninggalkan semua maksiat sekaligus. Bagaimana nasihatnya? Nah. Saya khawatir kalau saya nasihati untuk melepas semua, dia justru lari dan tidak jadi bertobat. Mohon sarannya. Jamaah sekalian, kalau misalkan kita melihat saudara kita yang mungkin baru hijrah dan dia baru bisa meninggalkan beberapa perbuatan maksiatnya, belum bisa totalitas misalkan, apa kemudian kita tinggalkan, kita biarkan dia? Jawabannya tidak, tetap kita dakwahi, kita ajak terus, ya. Apa kemudian maksiat yang lain dibiarkan dulu? Oh ini nanti saja lah, ini dulu yang saya tekankan. Ya. Maka jawabannya dilihat ya Mas Alian, dilihat. Jadi thoriqah dakwah itu memang perlu, ya, untuk melihat matku. Sehingga dalam kaidah kita itu gini ya Mas Alian, menghilangkan mudarat secara totalitas, kalaupun nggak bisa, mengurangi. Itu kaidah kita. Ya. Artinya gini, mana yutraku kulluh la yutraku julluh. Jadi sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan secara keseluruhan, jangan ditinggalkan semuanya. Kita masih bisa nasihati ya 1, 2, 3. Ya. Yang 4, 5 belum bisa. Maka yang 3 ini yang kita mampu untuk menasihatinya, lakukan, nggak masalah. Yang 4, 5 nanti pelan-pelan. Tapi tetap kita punya niat untuk mengingatkan, jangan kemudian dibiarkan. Ya. Yang 3 kita ingatkan sekarang, yang 2-nya misalkan tetap kita ingkari, tetapi untuk saat ini baru dengan hati misalkan, dengan lisan belum. Khawatir terjadi mudarat yang lebih besar lagi. Karena ingat, kaidah ingkar mungkar pun sama aja Mas. Gini ya, ingkar mungkar itu dilihat, tidak boleh kita mengingkari kemungkaran kalau bisa menimbulkan mungkar yang lebih besar. Itu kaidah. Bahkan kalau misalkan ternyata sama mungkarnya, kita ingatkan, tapi mungkarnya sama, biarkan saja. Tapi kalau dengan diingkari masalah lebih besar, silakan masalah. Jadi artinya perlu dilihat. Ada 5 kemungkaran. Kira-kira yang masih memungkinkan atau yang dalam artian masalahnya lebih besar ketika diingkari, sekarang yang mana? Itu penting. Dan seorang dai itu harus jeli, tidak sembarangan. Tidak yang penting ini kan mungkar, kemudian kita ingatkan ternyata mudarat jauh besar. Jadi kadang-kadang sebagian kita itu dia berpegang dengan kaidah qulil haqqa walau kana murran. Sampaikan kebenaran walaupun itu ya pahit. Kaidah ini benar ya Mas Ali, tetapi ingat jangan salah penerapan. Dalam dakwah pun ada kaidah-kaidah, ya. Sehingga artinya kalau tidak bisa dihilangkan secara keseluruhan, ya dikurangi. Dikurangi. Seperti tadi kasusnya. Dia mau hijrah jamaah. Ya. Tapi ada maksiat-maksiat yang belum ditinggalkan. Ya sudah, kalau misalkan sekarang ya, baru bisa mungkin beberapa maksiat yang kita ingatkan, yang lainnya belum bisa, ya. Maka yang bisa kita ingatkan, yang belum kita ingkari dengan yang kita mampu. Misal
Bisa dengan hati, tetap kita mengingkari, bukan kemudian setuju. Tapi dengan tetap kita mencari waktu yang tepat. Kalau kemudian nanti dengan lisan sudah tepat waktunya, tetap kita ingkari. Seperti itu jemaah. Nah, sehingga sekali lagi ketika berdakwah itu, kita mengajak itu perlu untuk menimbang antara maslahat dan mudarat. Ya, tidak asal yang penting yang saya sampaikan baik, sahih. Ya. Suatu yang baik itu perlu disampaikan, tetapi ingat, perlu juga melihat dampaknya. Syekhul Islam itu jangan masalah ketika beliau melihat pasukan Tatar minum minuman keras, beliau lewat dan nggak diingkari dengan lisan atau dengan tangan, sehingga ditegur oleh murid-muridnya. Maka jawaban beliau, seandainya tadi saya ingkari dengan tangan ataupun lisan, maka dia akan berbuat anarkis. Mungkin sebagian kaum muslim akan dibunuh. Sehingga ternyata beliau membiarkannya karena takut ada mudarat yang lebih besar. Dan itu nggak masalah. Asalkan ketika itu tetap dia mengingkari, tetapi dengan yang dia mampu. Kalau mampunya dengan hati, tetap hati harus membenci. Seperti itu. Bukan berarti kemudian setuju, bukan. Bukan kemudian mendukung, bukan. Tetap diingkari, tetapi sesuai dengan kemampuannya di saat itu. Seperti itu. Nah, sehingga tidak masalah yang tadi, yang bisa diingkari, ingkari. Nanti yang berikutnya, silakan diingkari ketika waktunya sudah tepat. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan berikutnya dari Ahmad, izin bertanya Ustaz, jika perjanjian kontrak rumah tertulis bila terjadi kerusakan ditanggung pihak pengontrak, apa hal ini diperbolehkan? Ya, jamaah sekalian, dalam kaidah kita itu setiap syarat yang mubah itu teranggap selagi apa? Tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Sekarang gini, ini syarat ini benar nggak? Kan aslinya kalau akad itu amanah dan rusak itu bukan karena keteledoran, berarti kan apa? Yang tanggung jawab siapa? Pemilik rumah. Kalau kemudian mewajibkan kepada penyewa, kira-kira ini melanggar syariat tidak? Melanggar. Berarti syarat itu nggak berlaku. Hukum asalnya yang wajib tanggung jawab adalah pemilik rumah. Akadnya tetap berjalan. Siapa menyewa rumahnya sah. Tapi syarat tadi tidak berlaku. Sehingga ketika misalkan nanti terjadi kerusakan, kalau bukan karena keteledoran dari penyewa, hukum asalnya yang wajib tanggung jawab adalah pemilik rumah. Kecuali kalau karena keteledoran, ya jelas penyewa harus tanggung jawab seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian ya Mas Alja, mudah-mudahan kajian di kesempatan sore hari ini bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.